warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat si Abah, bertemu lagi di channel si Abah bersama kami. Saya Zahra Salawardani. Saya Mufita Fitara Kaulandari. Dan sudah hadir pula narasumber kita hari ini, yaitu Abah Abdillah Sani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang bagaimana cara menenangkan diri saat tampil di depan publik. Nah, pastinya kita semua pernah merasakan nervous saat tampil di depan publik. Entah itu saat presentasi, saat menjadi MC, bahkan ketika memperkenalkan diri. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita tanyakan langsung kepada Abah. Abah, saya izin bertanya. Bagaimana cara kita mengatur bahasa tubuh agar kita tetap terlihat tenang dan percaya diri walaupun kita merasa sangat gugup? Baik, Abah, pertanyaan kedua. Bagaimana cara kita mengatasi nervous ketika berada di atas panggung atau sedang mau presentasi? Apa nih, mau nyanyi, mau nari? Apapun itu. Apapun itu, di atas panggung ya? Ya. Bukan di bawah panggung ya? Bukan, di bawah panggung itu ngumpet. Baik, suatu pertanyaan yang sering kali ditanyakan orang, yaitu ketika kita tampil atau performance, itu kita seringkali menjadi gugup, seringkali menjadi nervous. Ya, kondisi seperti itu tentu akan mempengaruhi bicara kita, mempengaruhi juga gerak tubuh kita, bahkan itu akan terlihat dari raut wajah kita. Mungkin wajah kita jadi kelihatan pucat, ya, wajah jadi kelihatan pucat, terus kaki juga terasa jadi berat gitu ya. Dan biasanya bisa jadi punggung kita jadi basah karena apa? Karena gugup. Itu saya alami juga pertama kali ketika saya tampil sebagai pembicara di depan para peserta UKM ekspor, ya. Padahal saya itu sekarang ini bicara atau memberikan materi itu bisa dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore sekarang, ya. Tapi dulu waktu pertama kali itu saya cuma dikasih kesempatan waktu satu sesi itu 45 menit. Itu rasanya udah kayak neraka itu. Gugup, saya ngeliatin jam terus bolak-balik ngeliatin jam. Kok lama amat saya juga nggak bergerak gitu ya. Padahal saya rasanya udah kehabisan bahan gitu. Waktu jadi berjalan lama, terus kemudian otomatis otak jadi mikir terus, ya kan, jadi mikir apalagi mau diomongin kayak kehabisan bahan gitu kan. Pasti itu audiens akan nangkap itu, ya. Nah, ini orang nih kelihatan gugup nih, ini orang kelihatan nervous nih. Nah, sehingga mereka ada yang kasihan ya nggak mau nanya, kalau nanya pingsan dia gitu. Kalau ditanya pingsan dia gitu. Nah, maka yang kemudian harus saya lakukan ya tentu padahal waktu itu juga saya sudah mempersiapkan diri. Saya mau ngomong 45 menit, poinnya ini. Waktu itu saya masih ingat banget tentang trade promotion, tentang promosi dagang. Bagaimana kita mempromosikan dagangan kita kepada konsumer, kepada publik gitu. Walaupun waktunya cuma 45 menit itu rasanya panjang banget rasanya gitu, ya. Sama seperti kita nunggu, ya. Kalau kita nunggu pacar kan waktu 1 menit rasanya lama bener gitu kan. Iya kan, udah kesel aja nggak nyampe gitu. Iya. Terus kemudian begitu sampai kok rasanya waktu cepet, bahkan tahu udah subuh aja. Tahu udah ini aja berlalu aja gitu. Itu biasa itu. Berarti pertanyaan tentang bagaimana mengatasi nervous di dalam suatu penampilan, selain dari kita sudah mempelajari apa materi yang mau kita sampaikan, ya. Terus kemudian juga di samping kita sendiri sebenarnya sudah baca doa, ya, baca Allahumma sholli sampai 100 kali tetap aja gugup gitu.
Kamu pernah nggak ngalamin situasi seperti itu? Seperti kamu bilang tadi, ketika waktu jadi MC, jadi apa? Pernah ngalamin itu? Pernah. Apa? Kenapa? Kayak pas, bisa juga pas lagi perkenalan diri tuh kadang suka ngerasa deg-degan banget karena kita belum kenal sama yang lainnya gitu. Perkenalan diri pasti sama orang yang belum kenal, berkenalan diri. Tapi walaupun kayak udah kenal, itu masih merasa gugup juga. Pernah juga ada pengalaman? Mm-mm. Jadi apa? Nyanyi? Apa? MC, enggak kayak moderator gitu. Itu juga walaupun kita udah kayak udah sebelum maju itu udah belajar, tapi di depan, pas di depan tuh tetap sama gitu, tetap masih ada rasa gugup, tremor atau masih terbata-bata juga gitu. Sampai tremor? Gitu? Tremor kan berarti gemeteran gitu, nggak karuan. Iya, Itu mah tapi kamu udah tua. gemeterannya itu enggak yang berlebihan, masih bisa kayak ditahan gitu. Sebenarnya kan dari masing-masing tampilan itu fungsinya beda-beda ya. Seperti kamu jadi MC. Jadi MC itu fungsinya apa sih? Kayak memandu acara gitu, Bah. Memandu acara, membuka dan memandu acara. Apa bedanya dengan moderator? Apa bedanya? Sesuai dengan namanya, moderator berarti apa? Apa artinya moderator? Yang mengatur jalan, Mengatur apa? mengatur jalannya presentasi gitu, Bah. Moderator kalau dari arti katanya sendiri kan memoderasi, menengahi. Ya, moderator itu biasanya ada di dalam satu diskusi. Diskusi itu misalnya antara si A dan si B yang masing-masing saling ngotot dengan pendapatnya. Ya kan, maka fungsi moderator sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menjadi penengah di antara perdebatan antara si A dan si B itu. Dan kemudian nanti moderator juga akan bisa menyimpulkan kesimpulan dari diskusi yang berjalan alot itu, ya kan. Jadi moderator bukan pembicara. Kadang-kadang juga ada apa namanya kebablasan. Ini moderator kok jadi dia ngomong, sementara pembicara jadi sedikit ngomong gitu. Jadi kalau kita pengen tampil ya di panggung, nah kita kenal dulu fungsi kita. Ya, fungsi kita sebagai apa dulu? Sebagai MC saja atau sebagai moderator dalam satu debat. Moderator dalam satu debat tentunya lebih formal ya. Kalau MC kan bisa lebih cair, bisa sama ketawa-ketawa, bisa ngajak ngobrol, ayo penonton gitu, jamaah. Artinya bisa macam-macam bisa dilakukan. Tapi kalau kita lihat bahwa sebenarnya sama dengan apa prinsipnya juga mungkin pernah saya sampaikan di video lain, yaitu kembali kepada suatu kaidah dalam ilmu komunikasi yang mengatakan bahwa dalam komunikasi itu adalah pertama kita kenali dulu siapa saya. Berarti kita dalam suatu penampilan itu saya katakan tadi, apakah moderator atau pembicara atau jadi MC atau jadi apa di situ, atau cuma nyambut, memberikan sambutan. Berarti siapa. Kemudian yang kedua ada apa tadi? Berkata apa? Ya, berarti kan sesuai dengan fungsinya dia akan mengatakan apa, kan beda-beda. MC fungsinya apa? Menyampaikan apa dia? Kan gitu kan? Moderator fungsinya apa yang akan dia katakan. Pembicara fungsinya apa, tentu akan terkait dengan apa yang akan dia sampaikan, dan seterusnya. Berarti siapa berkata apa terkait itu. Jadi jangan sampai kita mau jadi MC terus kemudian mendominasi semua. Jangan sampai moderator malah dia yang jadi pembicara. Jangan sampai dia pembicara tapi kemudian kok malah berfungsi moderator. Nah itu kan jangan sampai aduk-adukan. Ya, harus tahu siapa berkata apa. Nah, lalu kemudian terkait dengan tampilan kita di suatu stage, suatu panggung, tentu kita lihat siapa yang jadi audiensnya, siapa berkata apa kepada siapa, gitu kan? Berkata apa kepada siapa? Berarti kita bicara mengenali tentang kepada siapa nih kita punya audiens. Ya, kalau kita berbicara di tempat suatu pertemuan ibu-ibu pengajian,
kita jadi MC. Tentu kan kita harus tahu biasanya kalau ibu-ibu di suatu kelompok pengajian itu apa yang mereka senangi gitu loh. Terus cara bicara kita bagaimana, apakah kita bicara nanti terlalu ilmiah, nanti ibu-ibunya pada nggak betah. Ibu-ibu biasanya senang yang ada apa, humor-humornya kan gitu, ada joke-nya ya. Terus kemudian kalau konsumen atau audiens kita itu adalah katakanlah remaja, teman-teman sebaya kita, tentu gaya bicara kita jangan kayak kita bicara dengan ibu-ibu lah, nggak cocok kan gitu kan. Terus kemudian kalau kita bicara di depan katakanlah dalam suatu pertemuan, di situ ada Pak Lurah, ada Pak RW, ada para pejabat apa tokoh setempat, tentu kita akan menyesuaikan berkata apanya gitu kan. Bahasanya biasanya jadi lebih formal, beda dengan ketika kita bicara dengan remaja, lebih bebas gitu kan. Terus kemudian siapa berkata apa kepada siapa, di mana artinya apa, medan kita bicara itu di mana, apakah panggung hiburan ya, apakah di panggung politik, apakah di panggung religius keagamaan dan sebagainya. Terus kemudian siapa berkata apa kepada siapa, di mana dan waktunya juga, kapan. Kalau kita bicara di tempat orang yang lagi kena musibah, ya jangan kita ketawa-ketawa. Ada orang yang lagi kena musibah ya, terus kemudian kita minta jadi penyambut, memberikan sambutan. Ya, kok kita malah humor, ya lucu lah. Orang jadi sebel, maksudnya apaan sih orang lagi kena musibah kok malah humor gitu kan. Tapi begitu juga kalau ketika kita bicara di suatu tempat yang formal, ya jangan juga bicara tentang yang sedih-sedih. Nggak lucu juga kan. Lalu nanti akan kita tentukan sebagai pembicara, kemudian dengan pembicaraan apa, kita tentukanlah kira-kira apa sih yang mau kita capai. Dalam ilmu komunikasi seperti itu, siapa berkata apa kepada siapa, di mana, kapan, dan kemudian apa kira-kira destinasi atau tujuan yang ingin dicapai dengan pembicaraan itu. Lalu kalau misalnya kamu pernah jadi MC dan kamu gugup, ini bukan persiapan, udah tampil di panggung, dan ternyata kamu gugup, apa yang kamu lakukan? Udah buru-buru kabur gitu? Enggak, Ya kan nggak mungkin ya. Apa yang kamu lakukan untuk mengatasi situasi seperti itu? Kayak latihan itu dulu, kan harusnya sebelum Latihan kan berarti sebelumnya. Iya. Ini pada waktu udah panggung, udah kejadian, ternyata gugup. Apa yang kamu lakukan? Kalau latihan berarti sebelumnya, bukan sebelumnya, pada saat. tarik nafas dalam-dalam, kayak buat menenangkan diri kita dulu. Terus Ayo, Bobita apa? Ketika kamu ternyata gugup. Ini apa, ice breaking dengan audiensnya gitu. Jadi kita lagi gugup nih. Jadi kita apa namanya? Gimana ya ngomong? Ya, apa ice breakingnya? Kayak kita kayak ibarat kayak bermain, tapi bermain kayak dengan ada tangan, kayak ada ini apa namanya, tantangan. Iya, kayak tantangannya. Ayo coba gimana sih? Ya bisa, salah satu kiatnya adalah dengan ice breaking. Ice breaking itu dengan namanya pemecah es, pemecah kebekuan. Jadi bisa macam-macam, bisa dengan joke, bisa dengan permainan dan sebagainya. Itu memang supaya apa? Supaya pembicaraan kita itu tidak monoton, supaya pembicaraan kita jadi tetap on the track, tidak kesana kemari. Supaya juga mungkin dalam suatu pembicaraan bisa jadi penontonnya bete. Saya kemarin ngajar di kantor itu tepat jam 1 siang. Ya. Saya bilang
waduh saya ini setiap kali saya ngajar di pelatihan ini pasti kebagian waktunya jam 1 siang, habis bapak ibu makan otomatis ngantuk. Ini ada dua kemungkinan ya, saya bilang, saya yang ngantuk atau ibu yang ngantuk. Saya bilang kalau ibu yang ngantuk aja, kalau pembicara ngantuk kan aneh gitu, tiba-tiba saya ngomong ngaco aja bapak ngantuk gitu. Nah, tapi dengan situasi seperti itu mereka jadi ketawa gitu kan, itu udah pembuka itu, padahal saya baru mulai ya kan, baru mulai dengan joke seperti itu mereka langsung jadi setelah ada ketawa semuanya. Nah, jadi bisa dengan joke atau ice breaking, atau dengan ice breakingnya dalam memberikan pertanyaan atau sesuatu permainan atau apapun juga lah, untuk supaya kebekuan akibat kegugupan kita itu menjadi pecah, situasinya bisa kita kuasai gitu ya. Itu juga apa lagi kira-kira selain dengan ice breaking? Bisa juga kita memecahkan masalah itu dengan mencoba bertanya kepada mereka, memperkenalkan diri misalnya gitu ya, memperkenalkan diri kalau pesertanya itu nggak banyak. Kalau pesertanya 500 perkenalkan diri sampai kapan kelarnya. Nah, minta aja salah satunya siapa gitu ya. Nah, terus menyebut katakanlah 5 orang dah, bapak siapa pak gitu kan. Tolong sebutkan pak bapak jabatannya, terus kemudian di sini sebagai perwakilan dari mana, apakah dari organisasi atau dari perusahaan atau dari pribadi dan sebagainya, whatever. Tapi yang jelas dengan cara seperti itu kita pun tune in, membiasakan diri dalam situasi yang sedang kita hadapi, dan kemudian itu juga kondisi seperti itu akan membuat si pendengar itu yang tadinya ngantuk-ngantuk ya kan, akhirnya dibangun gara-gara itu ya. Jadi memang sih seringkali seperti saya sendiri, bukan berarti setiap kali saya tampil kemudian saya pede, belum tentu, tergantung audiensnya siapa, saya mau ngomong di depan siapa. Kalau saya ngomong di depan Prabowo mungkin saya gugup kali ya, karena saya nggak pernah berhadapan sama dia gitu. Tapi kalau saya berhadapan dengan teman-teman mahasiswa ya anytime I can do it ya, dengan baik, tidak ada masalah, karena saya sudah setiap saat bicara dengan mahasiswa. Berarti memang audiens itu juga sangat menentukan gitu. Persiapan yang penting, persiapan yang sempurna juga perlu ya. Berarti kita itu jangan sampai modal nekat nampil tanpa ada latihan, tanpa ada persiapan, bahkan tanpa pengenalan lebih dulu kita mau ngomong apa, kepada siapa. Alat bantu juga penting, alat bantu misalnya PowerPoint, atau ada kalau misalnya ice breaking mungkin ada alat bantunya ya gitu kan, alat barangnya dia bawa barang misalnya untuk quiz gitu kan ya, buat hadiah juga, untuk door prize ya. Berarti memang kita harus kembali lagi, intinya sebenarnya bagaimana persiapan kita menghadapi situasi seperti itu. Tetapi ketika kita sudah terlanjur ada dalam situasi tersebut, tentu persoalannya bukan persiapan lagi. Persoalannya adalah bagaimana kita keluar dari situasi yang sangat tidak enak itu kan. Kalau kita gugup berkepanjangan, lama-kelamaan seperti yang pernah saya alami tadi, yaitu di pundak saya jadi keluar keringat dingin ya kan. Terus saya juga bolak-balik ngeliatin jam kan, tuh nanti peserta juga ngeliat tuh si bapak ngapain ngeliatin jam gitu kan. Nah itu akan kelihatan sebagai bahwa tanda kita itu tidak siap dengan situasi tersebut gitu ya. Kemudian apa lagi yang bisa kamu usulkan kalau misalnya kamu melihat teman kamu presentasi itu setengah jalan dia kelihatan gugup, usul apa yang mau kamu sampaikan? Sebaiknya kamu gini apa? Ada satu ini ya, ada satu kiat katanya kalau kita ngomong depan orang itu lihatlah jidatnya. Jadi kita supaya nggak grogi gitu, terfokus lihat kepada ini dahinya gitu. Tapi saya nggak pernah praktekkan karena saya lupa praktekkan. Kalau saya tuh orangnya cakep ya ngapain jidatnya semuanya lihatin itu kan. Tapi itu memang salah satu cara.
Kamu gimana kalau misalnya selain dengan kuis, dengan apa mengatasi kegugupan kamu itu gimana? Zikir dulu. Zikir di dalam hati, Mana sempat orang pada ngeliatin kita. tarik nafas. Tarik nafas sudah tuh, tarik nafas mulu lama-lama almarhum. Tarik nafas mulu. Apalagi kira? Yaitu berinteraksi dengan audiens, Berinteraksi dengan cara kayak tadi tuh bertanya, menyampaikan sesuatu kepada audiens, kepada kepada para pendengar. Jamaah, nah, itu kan salah satu caranya itu. Waduh, itu kan seger lagi itu kan Maulana caranya begitu. Kalau Mama Dedeh gimana caranya membukanya? Pengajian. Karena kamu pasti sering ikut pengajian dong, masa nggak pernah? Apa kira-kira Ustazah membukanya dengan cara apa? Pantun bisa juga, itu juga ice breaking juga itu. Ya. Pantun itu. Ubur-ubur ikan lele. Makan dong le, mulai dong le, ayo dong le, gitu kan apa macam-macam. Nah itu juga bisa sebagai suatu ice breaking untuk membuka suatu pertemuan, suatu session, termasuk juga supaya kita juga tidak terlalu grogi. Oke ya. Jadi memang banyak cara untuk kita bisa mengatasi suatu kondisi di mana jangan sampai terlihat bahwa kita tuh grogi. Jangan sampai terlihat bahwa ternyata pundak kita basah. Apalagi kemudian jangan sampai terbata-bata omongan kita keluarnya jadi ngaco. Ya jangan sampai, karena nanti kita menjadi menimbulkan suatu situasi yang kurang nyaman lah bagi para pendengar. Oke, sekiranya demikian bisa ditutup. Baik, kesimpulannya yaitu pentingnya bagi kita untuk mempersiapkan diri agar lebih baik, dan kita harus berlatih terus dan memikirkan dengan positif juga agar rasa percaya diri kita itu semakin meningkat. Dan jangan pernah mendengarkan perkataan orang lain, baik itu buruknya atau itu seperti apa. Sekian kesimpulan dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.